Toksikologi Hasil Perikanan. Bersama saya Puspa Ayu Wisayati. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Teknologi Hasil Perikanan, jurusan Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai pikotoksin dan cikuatoksin, di mana pada pembahasan ini terdiri dari pokok bahasan. Yang pertama adalah amnesic shellfish poisoning, yang kedua direct shellfish poisoning, yang ketiga paralytic shellfish poisoning, yang keempat neurotoxic shellfish poisoning, yang kelima ada spirochete shellfish poisoning. Dan untuk cikuatoksin sendiri terdiri dari Ciguatera fish poisoning. Pikotoksin berasal dari bahasa Yunani, pikos yang artinya siwit dan toksikon yang artinya toksin. Jika diartikan, pikotoksin adalah bahan kimia alelopati kompleks yang diproduksi oleh metabolisme sekunder, eukariotik dan prokariotik alga. Pikotoksin adalah bahan kimia beracun yang disintesis oleh organisme fotosintetik. Pengertian lain dari pikotoksin adalah: yang pertama, pikotoksin diproduksi oleh ganggang di iklim sedang dan tropis seperti Dinoflagellata dan diatom toxigenik, Cyanobacteria, Pyrimnesiophytes, dan Rhapidophytes atau ganggang alga. Yang kedua, tidak semua alga dan mikroalga beracun. Yang ketiga, lebih dari 5.000 spesies ganggang laut, hanya sekitar 70 atau lebih spesies yang diketahui menghasilkan racun. Yang keempat, ketika ganggang beracun dihasilkan dari air laut yang mengalami perubahan warna akibat ledakan atau blooming dari fitoplankton, maka kontaminasi sumber makanan laut mungkin akan terjadi. Yang terakhir, produksi racun adalah salah satu strategi yang digunakan fitoplankton untuk menghadapi berbagai macam predator, pesaing, dan parasit. Gambar berikut menerangkan alur perbedaan jalur bioakumulasi pikotoksin melalui jaring makanan pelagik dan bentik. Untuk jalur bioakumulasi pikotoksin melalui jaringan makanan pelagik memiliki dua alur. Yang pertama, jika mikroalga yang memproduksi pikotoksin dikonsumsi langsung oleh siput laut. Yang terakhir, krustasea, produksi racun adalah salah satu strategi. Untuk jalur yang kedua, fitoplankton untuk menghadapi berbagai macam predator, pesaing, dan parasit. Terlebih dahulu dikonsumsi oleh larva ikan, kemudian baru dikonsumsi oleh siput laut pelagik, krustasea kecil, dan kutu air. Selanjutnya, siput laut dan krustasea kutu air ini akan dikonsumsi oleh ikan yang lebih besar. Ikan tersebut dapat berupa ikan herring, belut pasir, dan ikan lainnya, yang akhirnya akan dikonsumsi oleh konsumen terakhir berupa mamalia laut, burung, atau bahkan manusia. Untuk jalur bioakumulasi pikotoksin melalui jaring bentik dimulai dari pikotoksin yang diproduksi oleh mikroalga, kemudian akan dikonsumsi oleh kerang, moluska, dan lainnya yang hidupnya di perairan demersal, dan kemudian kerang, moluska, dan lainnya tersebut akan dikonsumsi oleh karnivora. Karnivora dalam hal ini adalah golongan gastropoda. Tadi telah dijelaskan mengenai pikotoksin, dan selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan mengenai amnesic shellfish poisoning. Umumnya, terdapat 5 jenis keracunan yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi kerang. Yang pertama, amnesic shellfish poisoning atau yang biasa disingkat dengan ASP. Penyebabnya adalah konsumsi bivalvia yang terkontaminasi ASP. Tipe yang ditimbulkan berupa keracunan kerang yang berpotensi serius. Racun dari ASP ini berupa asam domoat dengan agen penyalur Pseudonychia multiceres, P. pseudodeliticacima, P. australis. Dengan cara makan untuk kerang yang terkontaminasi ini adalah melalui penyaringan makanan dengan kedua cangkangnya. Rumus kimia dari asam ini adalah C15H21NO6
dengan berat molekul 311,33 gram per mol, dan mekanisme dari struktur asam domoat ini dapat dilihat dari gambar. Tadi telah dijelaskan mengenai amnesic selfish poisoning. Selanjutnya, pembahasan yang kedua akan dilanjutkan mengenai direct selfish poisoning. Selanjutnya, jenis keracunan yang disebabkan karena mengkonsumsi kerang adalah direct selfish poisoning atau yang biasa disingkat sebagai DSP. Penyebab dari DSP adalah mengkonsumsi bivalvia yang terkontaminasi DSP. Bivalvia tersebut dapat berupa kerang, tiram, dan lainnya. Tipe keracunan DSP ini adalah keracunan ringan. Racun ini umumnya disebut dengan asam okadait atau okadait acid dengan agen penyalur berupa Dinophysis sp dan Pleurocentrium sp. Cara makan dari bivalvia ini hingga terkontaminasi adalah menyaring makanannya dengan kedua cangkangnya. Rumus kimia dari asam okadait ini adalah C44H77O13 dengan berat molekul 804 per gram per mol. Mekanisme dari DSP ini tersaji pada gambar sebagai berikut. Untuk pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan mengenai neurotoxic selfish poisoning. Jenis keracunan selanjutnya adalah neurotoxic selfish poisoning atau yang biasa disingkat dengan NSP. Penyebab dari NSP ini adalah mengkonsumsi bivalvia yang terkontaminasi NSP. Tipe dari keracunan ini adalah keracunan kerang yang berpotensi serius. Keracunan ini dikenal sejak berabad-abad. Racun ini berupa brave toxin dengan agen penyalur Gymnodinium brave, Karenia brevis, Karenia brevisulcatum, dan cara makan dari bivalvia ini melalui penyaringan makanan dengan kedua cangkangnya. Mekanisme struktur dari brave toxin ini diuraikan pada gambar sebagai berikut. Setelah kita dengarkan mengenai neurotoxic selfish poisoning, pembahasan selanjutnya adalah mengenai paralytic selfish poisoning. Keracunan yang keempat adalah paralytic selfish poisoning atau yang biasa disingkat sebagai PSP. Penyebab utama dari PSP ini adalah mengkonsumsi kepiting, gastropoda atau siput yang terkontaminasi oleh PSP. Umumnya, gastropoda atau siput serta kepiting terakumulasi PSP pada organ hepatopankreas atau kelenjar pencernaan. Tipe keracunan dari PSP ini adalah keracunan yang berpotensi serius. Keracunan ini adalah keracunan paling umum dan luas. Racun PSP ini dikenal sebagai saksitoksin atau STX. Agen penyalurnya berupa Alexandrium sp, Gymnodinium setanatum, Pyrodinium sp, Goniaulax, dan cara makan dari bivalvia ini adalah melalui penyaringan makanan dengan kedua cangkangnya. Rumus kimia dari saksitoksin adalah C10H17N7O13 dengan berat molekul 299,29 gram per mol. Mekanisme dari dan struktur dari saksitoksin dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Pembahasan yang terakhir adalah mengenai azaspiracid poisoning. Keracunan terakhir yang disebabkan karena mengkonsumsi kerang adalah azaspiracid poisoning atau yang biasa disingkat sebagai AZP. Penyebab dari AZP ini adalah mengkonsumsi bivalvia yang terkontaminasi AZP. Tipe keracunan dari AZP ini adalah keracunan yang berpotensi serius. Keracunan ini ditemukan baru-baru ini. Racun AZP ini dikenal sebagai azaspiracid 1. Agen penyalurnya adalah Protoperidinium crassipes, dan cara makan dari bivalvia yang terkontaminasi ini adalah melalui penyaringan makanan dengan kedua cangkangnya. Mekanisme dari struktur azaspiracid 1 diuraikan sebagai berikut. Untuk ciguatoksin, kita akan membahas mengenai Ciguatera fish poisoning. Sub pokok pembahasan selanjutnya adalah Ciguatera fish poisoning atau yang biasa disingkat sebagai
CFP. Berbeda dengan 5 jenis keracunan sebelumnya, keracunan CFP disebabkan karena mengkonsumsi ikan. Ikan di sini banyak ditemukan pada habitat terumbu karang dan spesies ikan di lingkungan darat. Contoh dari ikan tersebut adalah barakuda, amberjack, king mackerel, groupers, dan snipers. Racun dari CFP ini adalah ciguatoksin atau CTX dan maitotoxin atau MTX. Agen penyalur dari CFP ini adalah Gambierdiscus toxicus dan Dinoflagellata benthic. Mekanisme dari struktur ciguatoksin ini dapat diuraikan pada gambar sebagai berikut. Demikianlah video pembelajaran singkat dari saya. Semoga